sah menurut hukum. Mahkamah dalam beberapa putusannya telah berpendirian bahwa pemungutan suara dengan sistem atau sistem noken atau sistem ikat, yaitu antara lain putusan nomor 47 garis 81 garis miring PHPU A garis 7 2009 tanggal 9 Juni 2009 mengenai perselisihan hasil pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua tahun 2009. Putusan nomor 19 PHPU D 9 garing 2011 tanggal 3 Maret 2011 mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2011. Putusan nomor 3 garis miring PHPU D 10 Romawi 2012 tanggal 17 Februari 2012 mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Dogiai tahun 2012. Putusan nomor 14 garis miring PHPU D 11 2013 tanggal 11 Maret 2013 mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2013, dan putusan nomor 06 garis 32 garis miring PHPU DPD garing 12 2014 Provinsi Papua tanggal 25 Juni 2014 mengenai perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014. Adapun pertimbangan mahkamah dalam putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Putusan nomor 47 garis 81 garing PHPU A garis 7 2009 tanggal 9 Juni 2009 menimbang bahwa mahkamah berpandangan pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang 10 2008 yang telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena tidak dengan cara pencontrengan surat suara, melainkan dengan kesepakatan warga atau aklamasi, dan hasilnya tetap dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua. Menimbang bahwa mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dan menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem kesepakatan warga atau aklamasi. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif kesepakatan warga atau aklamasi yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut. Karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan, dibawa ke sistem persaingan, perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum, dalam hal ini KPU Kabupaten. Tetapi dalam kasus Akuo, ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu penyelenggaraannya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan, mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya. Putusan nomor 19 garis miring PHPU D 9 2011 tanggal 3 Maret 2011. Dengan demikian, pertimbangan hukum putusan nomor 47.81 garing PHPU A garing 7 garis 7 2 garis miring 2009 tanggal 9 Juni 2009 mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan para pemohon Akuo, sehingga sepanjang dalil para pemohon tentang ketidaksetujuan mengenai pemilihan secara aklamasi harus dikesampingkan. 3. Putusan nomor 3 PHPU D garis 10 garis miring 2012 tanggal 17 Februari 2012 menimbang bahwa menurut mahkamah, termohon tidak dapat mempertentangkan antara pemungutan suara berdasarkan hukum adat kesepakatan masyarakat dengan pemungutan suara berdasarkan hukum formal, pencoblosan atau pencontrengan,
karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam undang-undang inkasu, undang-undang pemilu, dan undang-undang pemerintahan daerah. Sekalipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pemerintahan daerah. Namun konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam pasal 51 ayat 1 huruf B Undang-Undang MK yang pada pokoknya menyatakan kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Indonesia yang diatur dalam undang-undang. 4. Putusan nomor 14 garis miring PHPU-D 11 garing 2013 tanggal 11 Maret 2013 bahwa terkait dalil akuo, Majelis Rakyat Papua dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2013 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 47 garis 81 garing PHPU-A 7 garing 2009, maka dalam rangka pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua masa jabatan 2013-2018, pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan... Ya, sementara sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan putusan terkait dengan sengketa hasil pemilu presiden masih berlangsung, kita juga harus melihat bagaimana situasi dan kondisi terkini di depan gedung Mahkamah Konstitusi dan juga di Balai Kota Jakarta. Di posisi di Balai Kota sudah ada rekan kami, ada Ventin Oktavi di sana. Kita terlebih dahulu ya. Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaga Negara Republik Indonesia dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Lembaga Negara Republik Indonesia dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaga Negara Republik Indonesia dan seterusnya. Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535 garing KPPS garing KPU garing tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014. Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 536 garing KPPS garing KPU garing tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon menimbang bahwa berdasarkan pasal 74 ayat 1 huruf B Undang-Undang MK dan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, selanjutnya disebut PMK 4 2014, pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menimbang bahwa berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 454 dari KPPS dari KPU dari tahun 2014 tentang penetapan nomor urut
dan daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tertanggal 1 Juli 2014, pemohon adalah pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 1. Menimbang bahwa berkenaan dengan pengunduran diri pemohon sebagaimana yang sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat, menurut Mahkamah, pengunduran diri tersebut bukanlah dimaksudkan untuk keluar dari seluruh proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014, tetapi hanya mengundurkan diri dari proses rekapitulasi pada tanggal 22 Juli 2014. Lagi pula, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 453/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 tanggal 31 Mei 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 454/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tertanggal 1 Juni 2014 tidak pernah dicabut oleh termohon atau dibatalkan oleh putusan pengadilan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Menunjang bahwa berdasarkan pasal 74 ayat 3 Undang-Undang MK dan pasal 8 PMK 4 tahun 2014, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden ke Mahkamah paling lambat 3 kali 24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional. Menimbang bahwa pengumuman penetapan hasil pemilihan umum secara nasional ditetapkan oleh termohon berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014 pukul 21.05 WIB. Bahwa tenggang waktu 3 kali 24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional dalam perkara aku adalah Selasa 22 Juli 2014, Rabu 23 Juli 2014, Kamis 24 Juli 2014 dan Jumat 25 Juli 2014 pukul 21.05 WIB. Menimbang bahwa permohonan pemohon diterima di kepanitraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 pukul 20.10 WIB berdasarkan akta penerimaan permohonan pemohon nomor 01 garis datar 1 garing PAN titik MK garing 2014 sehingga permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pendapat Mahkamah. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memberikan pendapat terhadap eksepsi dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah menilai dan memberikan pendapat mengenai keabsahan bukti yang diajukan oleh termohon terkait dengan pembukaan kotak suara oleh termohon sebelum adanya ketetapan Mahkamah nomor 01 garing PHPU titik Pilpres 12 garing 2014 tanggal 8 Agustus 2014 sebagai berikut. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan termohon telah melakukan hal yang nyata, merusak bukti-bukti yang ada dalam kotak suara secara merata di seluruh Indonesia berdasarkan surat edaran nomor 1446 garing KPU garing 7 garing 2014 perihal
penyiapan dan penyampaian formulir A5 PPWP dan model C7 PPWP tanggal 25 Juli 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi garing KIP dan Ketua KPU Kabupaten garing KIP Kabupaten Kota di seluruh Indonesia yang memerintahkan pembukaan kotak suara semua TPS di seluruh Indonesia untuk mengambil formulir A5 PPWP dan model C7 PPWP. Menurut pemohon, semua bukti yang diperoleh dalam kotak suara sebelum adanya ketetapan mahkamah yang mengizinkan pembukaan kotak suara oleh termohon harus dianggap tidak sah karena diperoleh secara tidak sah. Pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda P67 sampai dengan P72 bahwa termohon membantah dalil pemohon tersebut dan mengemukakan pembukaan kotak suara oleh termohon untuk mendapatkan bukti-bukti yang relevan terkait dengan permohonan pemohon adalah tidak melanggar hukum karena berdasarkan pasal 29 ayat 2 PMK 4 2014 termohon harus menyampaikan jawaban dengan melampirkan bukti-bukti untuk membuktikan dalil bantahannya atas permohonan pemohon dengan mengambil dokumen yang berada dalam kotak suara antara lain DPT, DPK, daftar hadir, model C7 PPWP, AT khusus, model C PPWP, model C1 dan lampirannya, dan dokumen lain yang relevan dengan permohonan pemohon. Adapun mekanisme pengambilan dokumen dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, Panwaslu, dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat dilengkapi berita acara. Untuk membuktikan bantahannya, termohon mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda T.AC sampai dengan T.NTT Flores Timur 4.3. Bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut mahkamah, hal pokok yang perlu dipertimbangkan oleh mahkamah adalah apakah bukti-bukti yang diperoleh dari kotak suara yang dibuka sebelum ketetapan mahkamah nomor 1 garing PHPU-Pilpres 12/2014 tanggal 8 Agustus 2014 merupakan bukti yang sah untuk dapat digunakan dalam permohonan ini. Berkaitan dengan hal tersebut, mahkamah berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa pasal 22E ayat 5 UUD 1945 menyatakan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang penyelenggara pemilihan umum, yang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum menempatkan termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum dan menempatkan Badan Pengawas Pemilu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menempatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, produk penyelenggaraan pemilu berupa sertifikat hasil pemilihan umum yang dikeluarkan oleh KPU adalah sebagai akta otentik yang merupakan bukan saja harus dianggap sah, kecuali dibuktikan sebaliknya. Mengenai cara memperoleh bukti surat atau tulisan dimaksud, menurut mahkamah, termohon sebagai penyelenggara pemilu setelah menerbitkan sertifikat penghitungan suara berkewajiban menyimpannya di dalam kotak suara bersama-sama dengan surat suara dan dokumen-dokumen lainnya. Berdasarkan kewajiban tersebut, maka menurut pasal 149 Undang-Undang 42 tahun 2008
Termohonlah yang bertanggung jawab menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, untuk menjamin supaya surat suara berikut dokumen tersebut aman, maka kotak suara tersebut digembok dan disegel. Dalam hal hasil kerja termohon sebagai penyelenggara pemilu digugat, yang untuk merespons gugatan tersebut dan mempertahankannya secara hukum diperlukan bukti antara lain bukti surat atau tulisan, maka termohon harus mengambilnya dari dalam kotak suara. Untuk kepentingan itulah termohon membuka kotak suara dan mengambil dokumen yang diperlukan untuk proses pembuktian secara hukum di mahkamah. Selanjutnya, mengenai perolehan bukti yang demikian menurut mahkamah, sebagaimana surat termohon dan fakta yang terungkap di persidangan, termohon mengambil surat bukti-bukti surat tulisan dari dalam kotak suara dengan membuka kotak suara tersebut secara umum, dilaksanakan dengan mengundang pengawas pemilu, para saksi dari pasangan calon, dan bahkan dengan mengundang pihak kepolisian, serta dibuatkan berita acara. Perolehan bukti yang demikian telah sejalan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Nomor 1/PHPU Pres 12/2014 tanggal 8 Agustus 2014. Menurut Mahkamah, pembukaan kotak suara untuk memperoleh bukti-bukti tersebut sekiranya secara formal dianggap melanggar hukum karena tidak didasarkan pada perintah pengadilan, namun oleh karena bukti-bukti yang ada di dalam kotak suara tersebut diperlukan oleh termohon di dalam menghadapi permohonan pemohon dan dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel dengan mengundang saksi, pasangan calon, pengawas pemilu, dan kepolisian, serta dengan membuat berita acara, sehingga menurut mahkamah, perolehan bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang MK, dan oleh karenanya bukti-bukti tersebut sah menurut hukum sesuai dengan pasal 36 ayat 4 Undang-Undang MK. Berdasarkan pertimbangan mahkamah di atas, tidak berarti mahkamah menyatakan bahwa termohon dapat secara bebas membuka kotak suara tanpa alasan dan proses menurut hukum atau norma lain yang berlaku. Meskipun termohon secara hukum yang berkewajiban menyimpan dan memelihara dengan sebaik-baiknya terhadap kotak suara, namun termohon dalam membuka kotak suara tersebut haruslah mengindahkan norma-norma yang berlaku. Sekiranya pembukaan kotak suara oleh termohon tersebut merupakan pelanggaran, baik secara administrasi maupun hukum, namun tidak berkaitan dengan perolehan suara, maka forum penyelesaiannya bukanlah kewenangan mahkamah. Demikian pula, apabila pelanggaran tersebut bersifat etik, maka lembaga yang bertugas menangani adalah DKPP, dan apabila dalam pembukaan kotak suara tersebut termohon melakukan perubahan terhadap dokumen dimaksud, maka hal demikian merupakan ranah hukum pidana yang prosesnya menjadi kewenangan institusi lain.